Preview. It was at this moment that Nathan knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Jazuli dari Prodi Pendidikan Teknologi kelas B. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang external memory. External memory. Yang pertama, external memory yaitu berfungsi sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuat software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Ada beberapa jenis memori eksternal, yaitu yang pertama, magnetic disk. Magnetic disk merupakan piringan bundar yang terdapat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head, yaitu kumparan pengkonduksi. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Magnetic read and write mechanism, yaitu ada dua jenis magnetic read and write mechanism, yaitu yang pertama, proses baca atau read tradisional. Pada permukaan media rekam, medan magnet yang bergerak relatif terhadap koil menghasilkan arus. Arus dibaca sebagai data satu koil untuk proses baca atau tulis. Yang kedua, proses baca atau read yang zaman sekarang. Head untuk baca terpisah, ditempatkan di dekat head untuk menulis menggunakan partially shielded magneto-resistive MR sensor untuk membaca. Data diambil dari besar tahanan elektronik yang ditentukan oleh arah medan magnet, memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi. Data organization and formatting. Organisasi data pada piringan berbentuk sejumlah cincin-cincin yang konsentris yang disebut track. Track yang berdekatan dipisahkan oleh intertrack gap. Intertrack tersebut dibagi menjadi unit-unit tertentu yang disebut sektor. Antara sektor satu dengan sektor yang lainnya dipisahkan oleh interrecord gap. Selanjutnya, solid state drive. Solid state drive atau SSD adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD compared to HDD, atau apa sih perbedaan antara SSD dan HDD? SSD bisa memindahkan data dengan kecepatan 200 Mbps atau lebih hingga 550 Mbps. Keunggulan lainnya dari SSD ialah komponen yang tahan lama, tidak seperti HDD yang memiliki komponen bergerak yang suatu saat bisa rusak. SSD bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan berikutnya hanya bisa dilihat dari segi ukuran dan bentuk, di mana HDD memiliki dimensi lebih besar dari SSD. Jadi, bagi Anda yang ingin memiliki media penyimpanan ringkas sekaligus berperforma tinggi, SSD lah bisa menjadi jawaban yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan Anda. Yang berikutnya, magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Fungsi dari magnetic tape adalah sebagai media penyimpanan, sebagai alat input atau output untuk merekam audio, video, ataupun sinyal. Yang berikutnya, RAID atau redundancy array of independent disk. Ada 6 level dan tidak berhierarki. Tiga karakteristik umum kegiatan RAID, yaitu yang pertama, RAID adalah merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logik tunggal. Yang kedua, data didistribusikan ke drive physics array.
Yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data menjadi kegagalan disk. Yang berikutnya, optical memory. Optical memory atau optical disk merupakan perangkat keras penyimpan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya CD dan DVD. Compact disk atau CD. Cakram padat atau piringan cakram adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Awalnya CD dikembangkan untuk menyimpan audio digital dan diperkenalkan pada tahun 1982, tetapi kemudian juga memungkinkan untuk penyimpanan jenis dan data lainnya. Digital Versatile Disk (DVD) adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc, cakram serbaguna digital, agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.